Mari kita berdoa. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Kami punya Allah seperti Engkau. Kami dikasihi oleh Engkau. Kami diterima apa adanya oleh Engkau. Bahkan Kau mau mati buat setiap kami. Malam hari ini di waktu yang singkat ini mari bicara buat kami. Terobosi kami, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan mulai dari Zoom ini sampai kami menyelesaikan acara Zoom ini Tuhan. Kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan kami harus mengakui ini bersama bahwa tanpa Engkau kami nggak bisa apa-apa. Dan sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu. Untuk menuntun kami, untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari Roh Kudus Kau ambil alih, pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara semua di Persekutuan Dua Raja Wali. Saya percaya Tuhan kita selalu baik buat kita semua. Apapun yang dikatakan media, apapun semua prediksi yang dikatakan sama ahli-ahli ekonomi, tapi saya masih percaya sampai hari ini bahwa pemeliharaan Tuhan itu akan sempurna selalu buat saudara dan saya. Oke, kalau saudara senang judul khotbah saya malam hari ini adalah Renewing in Quality. Diperbaharui dalam kualitas. Karena begini saudara, tanpa kita sadari, setiap hari bermunculan hal-hal yang baru di depan mata kita, tanpa kita sadari. Saya kasih contoh beberapa aja, karena kalau saya sebutin satu persatu, ini acara Zoom kita bisa sampai besok mungkin, karena banyak sekali. Saya kasih contoh beberapa aja, kalau di zaman saya SMP dulu, jeans robek dibuang sama mama saya. Zaman sekarang, jeans robek itu dijual, harganya mahal, dan banyak yang beli. Di zaman saya SMP, SMA dulu, kayaknya orang terkenal itu bisa dihitung sama jari. Ya, dan mereka punya julukan selebritis. Ya, Rano Karno, Lydia Kandau, Kevin Costner, John Travolta. Bisa dihitung sama jari. Hari ini kita tiba-tiba buka sosial media kita, ada seseorang yang completely stranger. Kita nggak tahu dia sama sekali. Tiba-tiba followernya bisa puluhan juta. Dan orang-orang tersebut bisa making money, bisa menghasilkan uang dari situ. Dan mereka punya julukan bukan selebritis, tapi influencer. Zaman saya SMP SMA dulu, saya masih ingat banget kalau makanan datang, kita langsung berdoa. Zaman sekarang, makanan datang, kita nggak berdoa, kita foto-foto dulu. Ya, dan doa itu jadi acara sekian di meja makan. Dan list ini, seperti saya katakan tadi, bisa berlanjut sampai besok. Karena banyak sekali hal yang baru sedang bermunculan depan mata kita. Nah, oleh sebab itu, saya akan share buat saudara-saudara semua di PD Raja Wali malam hari ini, apa kata firman Tuhan tentang kata yang namanya baru. Yuk lihat sama-sama kitab Kolose pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Kolose pasal yang ketiga, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Itu kalau kita scroll ke atas, itu judulnya manusia baru. Jadi, di kesempatan ini saya ingin mengajak, ya bukan menggurui, tapi saya ingin mengajak saudara-saudara di PD Raja Wali, supaya kita jadi orang-orang yang cerdas secara konteks. Karena di era sosial media, banyak orang jadi nggak cerdas, saudara. Karena di sosial media, kita nonton berita cuma setengah, kita nonton berita cuma seperempat, tapi seakan-akan kita tahu the whole story. Seakan-akan kita bisa mengambil kesimpulan dari video yang cuma seperempat kita nontonnya. Nah, kita mulai terbiasa tidak cerdas secara konteks. Ya, kita mesti tahu dulu the whole story, baru bisa mengambil kesimpulan. Nah, dalam membaca Alkitab juga sama. So, doa saya buat kita semua, termasuk saya, kita jadi orang-orang yang contextual intelligence ya. Kita cerdas secara konteks. Baca Alkitab, kita nggak bisa comot-comot ayat, terus kita pakai ini ayat serang orang, hakimin orang, pakai satu ayat. Nggak bisa. Ya, kita harus lihat konteksnya. Alkitab ini lagi bicara apa? Untuk siapa? Kepada siapa?
dan momen itu lagi momen apa, dan seterusnya. Kita harus mengerti semuanya, baru kita bisa menggunakan konteks ini untuk memberkati orang, bukan untuk menyerang orang. Nah, konteks di dalam Kolose 3 ini, mulai kalau saudara baca ayat yang kelima, itu manusia baru. Jadi Rasul Paulus lagi menasihati gereja di Kolose tentang new creation. Saya akan bacakan ayat 8, 9, dan 10. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi ternyata konsep baru ini atau kata baru ini diambil dari dua bahasa Yunani. Yang pertama namanya adalah neos. Neos kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris artinya adalah news. Bahasa Indonesianya berita. Dan konsep ini adalah konsep baru yang hanya satu kali. Saya percaya saudara tahu ini. Berita tuh barunya cuma sekali. Kita nonton berita hari Selasa, nontonnya hari Kamis. Kita semua pasti komentarnya sama. Ini berita 2 hari lalu. Udah viral kok. Saya udah forward ke grup sebelah. Kita pasti sama semua. Ya, komentarnya. Hari-hari ini ada beberapa oknum yang kurang bertanggung jawab. Ya, kirim berita katanya internet mati. Waduh. PD Raja Wali udah panik. Gimana nih Zoom nih ntar malam? Gimana nih? Ya, internet katanya mati. Ternyata waktu ditelusuri, itu berita tahun 2010. Ya, sering kita terima kayak gitu di Jakarta. Ya, daerah ini banjir. Udah panik warganya, ternyata itu berita tahun 2000 kapan gitu loh. Karena berita tuh nggak bisa diulang-ulang. Dia barunya hanya satu kali. Apalagi, sepatu. Saudara, kita pakai sepatu baru, dia langsung nggak baru lagi. Dia bawahnya lecet, ya, keinjek orang, kena air hujan, nggak baru lagi. Mobil baru, saudara keluar dari showroom bawa mobil baru, harganya langsung drop sekian persen. Dia nggak baru lagi. Saudara yang senang di dapur kayak saya, kita kalau belah apel baru, jadi 2. Ini apel warnanya putih gading. Kita diemin apel itu 1 jam, ya ternyata apel ini harus melewati proses yang namanya oksidasi. And after 1 hour, apel ini berubah warnanya, jadi coklat, bukan putih gading lagi. Karena apa? Karena apel barunya hanya 1 kali. Nah, sayangnya banyak banget orang Kristen di PD Raja Wali nggak ada. Ya, ini di PD Ayam apa gitu saya tahu ya. Di banyak orang Kristen konsep barunya seperti ini, cuman 1 kali. Makanya saudara nyadar nggak, orang Kristen kalau kebaktian Natal, kebaktian Tahun Baru, kita emosional. Kita bisa meneteskan air mata. Tapi tanpa kita sadari, ternyata yang jadi cuma harinya doang, cuma bulannya doang, cuma minggunya doang. Kitanya tetap mengenakan manusia lama, kayak ayat 9 tadi. Kita nggak pernah berubah jadi manusia baru. Ya, pikiran kita, kualitas kita tetaplah harinya doang. Oke, tapi ini ternyata Yesus datang ke dunia, dia bawa konsep baru yang different, yang berbeda sama yang dulu. Konsep baru yang dibawa Tuhan, bahasa Yunani-nya kainos, di Indonesia diberi terus menerus. Ya, jadi bukan sekali, terus menerus. Oke, dan ini dipakai Rasul Paulus di ayat yang ke-10, saya akan membacakan sekali lagi. Dan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, tujuannya untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi tujuan surga memperbaharui saudara dan saya terus-menerus, supaya tujuannya kita akhirnya serupa dan segambar dengan pencipta kita. Seperti rencana awal, ya, di Taman Eden. Kita akan menurut gambar dan rupanya pencipta kita. Tapi rusak ini semua, ya, sampai akhirnya di perjanjian baru Rasul Paulus berulang-ulang. Di Korintus dia juga pesan yang sama. Kita akan dirubah terus-menerus sampai kita jadi serupa dengan gambarnya.
Nah, ini Kolose 3 ayat 10 juga sama. Dan ternyata kerjanya kerajaan sorga itu seperti itu. Tuhan itu lihat kita jatuh, dia nggak bisa tinggal diam. Angkat kita untuk kita berdiri lagi. Beda sama teman-teman kan? Teman-teman lihat kita jatuh, seringkali kita didiemin. Mereka nggak peduli. Ya, tapi Tuhan nggak gitu. Tuhan lihat ciptaannya terluka, dia mau pulihkan. Lihat ciptaannya sakit, dia mau sembuhkan. Dia selalu ingin memperbaharui kita terus-menerus dalam kualitas. Bukan dalam waktu ya, saudara. Karena waktu tuh nggak bisa diulang. Tapi kualitas itu selalu bisa di-upgrade. Kualitas berpikir, kualitas tubuh, kualitas kesehatan, kualitas karakter, itu selalu yang mau diperbaharui sama Kristus. Oke? Kainos. Kita nyanyiin kok lagunya. Tapi masalah terbesar orang-orang Kristen, sekali lagi di PD Raja Wali nggak ada. Masalah terbesar orang-orang Kristen adalah kita sering nyanyi, tapi liriknya kita nggak download di belief system kita. Kita nyanyi, bahwa kasihnya Yesus selalu baru setiap pagi. Kita nyanyi lagunya. Kita hafal ayatnya. Ya, tapi nggak di-download di sini. Oke? Saudara bisa bayangin nggak kalau suami istri tahu kebenaran ini? Kasihnya suami akan selalu baru buat istri setiap pagi. Kasihnya istri akan selalu baru buat suami setiap pagi. Kenapa? Karena Yesus membuat hal yang sama. Kasihnya selalu fresh from oven. Every morning. Dan selalu tiap. Nah, karena waktu. Saya akan kasih satu isu. Kenapa banyak orang Kristen sulit jadi manusia baru. Nama isu ini adalah intimidasi iblis. Saudara tolong ingat baik-baik. Iblis itu kerjanya cuma satu, tapi dia lembur. Lawyer mesti nanganin 5 kasus, dia lembur di kantor. Pemain musik kita tadi, mesti ngulik 5-6 lagu, mereka lembur pasti di studio. Iblis kerjanya cuma satu, tapi dia lembur tiap hari. Ya, Wahyu 12 mengatakan kerjanya iblis. Dia mendakwa saudara dan saya siang dan malam. Ya, kalau saya boleh tambahin 24/7. 24 jam per hari, 7 hari seminggu. Dia nggak pernah stop mendakwa kita. Saya suka bercanda sama keluarga saya. Saya suka mengatakan gini, pribadi yang paling nggak pernah putus asa, pribadi yang konsisten dan disiplin, itu iblis. Dia nggak pernah nyerah gangguin saudara dan saya, mendakwa saudara dan saya, siang dan malam. Mungkin saudara pernah dengar kalimat-kalimat di telinga saudara, kamu nggak pantas. Nah, itu tujuan intimidasi iblis itu. Akhirnya membuat kita merasa nggak pantas, merasa nggak layak. Ya, karena iblis 24/7, siang dan malam, dia ngomong, kamu nggak pantas. Kamu ngapain angkat-angkat tangan? Ngapain ikut Zoom-nya PD Raja Wali? Ngapain? Besok tuh kamu ketemu selingkuhan kamu lagi kan? Udah janjian kan? Hmm? Buat apa baca-baca Alkitab? Buat apa angkat-angkat tangan? Buat apa nyanyi lagu rohani? Hmm? Saya tahu, kamu ngapain bulan lalu? Saya tahu semua yang kamu buat. Iblis. Dan dia ngomong kayak gitu siang dan malam 24/7. Makanya nggak heran, banyak banget orang Kristen, kalau diajak melayani Tuhan, ini ajakan yang bagus loh, melayani Tuhan. Banyak orang Kristen waktu diajak melayani Tuhan, kita selalu komentarnya gini, Pak, dia aja dulu. Pak, istri saya aja dulu. Saya nggak bener-bener amat. Pak, orang tua saya aja dulu, Pak. Saya nggak beres-beres amat hidupnya. Waktu kita declare dari mulut kita nggak beres-beres amat. Iblis tepuk tangan. Karena inilah maunya iblis. Iblis seneng banget lihat saudara dan saya kayak orang naik treadmill. Kelihatannya sibuk, tapi going nowhere. Nggak kemana-mana. Iblis seneng banget lihat saudara dan saya nggak ada pertumbuhan, nggak ada perubahan, nggak ada kemajuan. Itu iblis. Iblis seneng lihat saudara dan saya hidupnya cuma noleh ke belakang. Ya, nonton film judulnya Kegagalanku. Iblis seneng banget lihat saudara dan saya hidup dengan rasa bersalah. Iblis seneng banget. Ya, karena waktu kita hidupnya cuma lihat ke belakang, saya percaya saudara yang bisa nyetir mobil yang ikut Zoom ini,
Ya, pasti nggak berani kalau nyetir mobil yang saudara lihat kaca spion. Nggak ada yang berani pasti. Ya, yang ada nabrak kita. Ya, kita ngelihat itu kaca depan kalau nyetir mobil, bukan spion, bukan lihat ke belakang. Hmm? Nah, kenapa banyak orang Kristen hidupnya nabrak sana, nabrak sini? Karena yang dilihat itu masa lalu. Tolong ingat baik-baik, saudara, kegagalan itu bukan identitas. Kegagalan hanya bagian dari cerita berhasilnya saudara. Dia cuma bagian dari cerita keberhasilan saudara. Karena saudara mesti membayangkan ada buku nih, ya, judulnya nama saudara. Ya, buku. Kegagalan itu mungkin ada di bab 3 atau bab 4. Nah, bab terakhirnya itu adalah kemenangan dan keberhasilan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah memframing diri kita, saya orang gagal. Saya mendingan ketemu orang Kristen yang ngomong gini, Pak, saya udah gagal 3 kali, Pak. Tapi sekarang Tuhan tolong saya. Mendingan gitu. Gagal 2-3 kali, tapi akhirnya mengalami kemenangan. Daripada nyerah, saya orang gagal, udahlah, nggak usah lah. Saya orang gagal. Banyak saya ketemu kayak gini. Di PD Raja Wali nggak ada. Saya ketemu di Jakarta banyak orang-orang kayak begini. Ya, yang memframing dirinya tuh gagal. Tolong ingat baik-baik, saudara, there is no future in the past. Tidak ada masa depan di masa lalu. So, jangan hidup di masa lalu. Kita semua mesti tahu bahwa ada satu penyakit yang lagi terkenal hari ini, namanya adalah psikosomatik. Psikosomatis. Penyakit ini adalah penyakit yang menyerang seseorang. Tiba-tiba orang tersebut migrain nggak ada ujungnya, vertigo nggak ada ujungnya, GERD nggak ada ujungnya, ya, asam lambung nggak ada ujungnya, insomnia nggak sembuh-sembuh, nggak ada ujungnya. Udah cek kemana, dokter bilang nggak ada apa-apa. Di MRI nggak ada apa-apa. Ternyata ilmu kedokteran akhirnya menemukan orang-orang yang kena psikosomatis adalah orang-orang yang suka menuduh dirinya. Hidup dalam rasa bersalah, terus-menerus. Sementara Yesus ingin memperbaharui kita terus-menerus, iblis sebaliknya. Iblis pengen lihat saudara dan saya merasa bersalah terus-menerus. Nggak bisa di-renewing orang kayak begini. Karena hidupnya dipenuhi sama rasa bersalah. Pertanyaan sederhana saya, kalau kita suka nuduh diri kita lagi satu frekuensi sama siapa, saudara? Sama iblis. Bukan satu frekuensi sama kerajaan sorga. Kita lagi satu frekuensi sama iblis. Makanya, Yesus itu lupaan kan? Yesus bukan lupa sama saudara dan saya. Dia lupa sama dosa dan pelanggaran yang kita buat. Dia lupaan sama ginian. Kalau Yesus ingetan sama ginian, mati kita semua. Untung dia lupaan. Kita nyanyiin juga kalau lagunya. Tapi sekali lagi, masalahnya orang Kristen, kita nyanyi, tapi nggak di-download ke sini. Kita nyanyi sejauh timur dari barat. Kita nyanyi lagu itu, sambil nangis lagi. Tapi kita nggak percaya akhirnya sama gini-ginian. Bahwa Yesus itu melupakan semua pelanggaran dan dosa yang kita buat. Saudara-saudara yang ngerti Pulau Bali pasti ngerti itu Mazmur 103. Pasti ngerti lagu itu, sejauh timur dari barat. Karena di Bali, matahari terbit di Sanur, terbenam di Canggu, di Seminyak, dan Kuta. Ya, orang Sanur nggak bisa lihat sunset. Jadi kalau saudara duduk di Sanur, saudara nggak akan lihat sunset. Dan orang Canggu, Kuta, dan Seminyak nggak akan pernah bisa melihat sunrise. Nggak pernah. Nah, sejauh itu Tuhan melupakan dosa dan pelanggaran yang kita buat. Bayangkan. Makanya Rasul Paulus, waktu dia dibukakan soal the fruits of love buat gereja Korintus, salah satu statement yang dia tulis yang jadi favorit saya adalah kasih tidak simpan salah orang lain. Saya percaya itu pewahyuan dibukakan sama Roh Kudus. Ya, dan itulah Yesus. Dia nggak pernah simpan salah kita. Ya, beda sama iblis. Iblis selalu mau ungkit-ungkit, iblis menuduh, menghakimi kita, ingetin kita selalu sama masa lalu kita. Akhirnya kita stuck in the past. Akhirnya kita terjebak di masa lalu, nggak pernah heading to the future. Saya percaya saudara-saudara semua yang ikut PD Raja Wali malam hari ini, kita semua sedang menuju ke masa depan yang penuh dengan keberhasilan bersama dengan Tuhan Yesus.
kita dan seisi rumah kita. Nah, inilah semua yang disebut dengan kabar baik. Ya, Yesus datang ke dunia, dia bawa good news, bukan bad news. Iblis bawa bad news kepada saudara dan saya, ya, yang menyatakan kita nggak layak, kita nggak kudus, kita nggak pantas, bad news. Sementara Yesus datang ke dunia, dia bawa good news. Saudara nggak lupa kan, waktu Gabriel ngomong sama Maria, malaikat-malaikat bicara sama gembala-gembala, ya, yang mereka katakan adalah ada kabar sukacita akan datang, kabar baik. So, saya ingin mengajak saudara-saudara di PD Raja Wali, jadilah agent of good news. Jadilah agen pembawa kabar baik dimanapun kita berada. Bukan waktu lagi ketemu sama orang percaya aja, ya, bukan itu. Tapi dimanapun kita berada, di tempat kerja, ya, di pergaulan, di tempat olahraga, jadilah pembawa kabar baik. Saya mau cerita soal saya 4 tahun pertama saya melayani Tuhan, itu tahun 97 sampai 2001. 4 tahun pertama saya melayani Tuhan, kelakuan saya mirip sama orang-orang di Alkitab. Mirip banget. Oke? Orang-orang Farisi. Mirip sama Jesse Lantang. Saya selalu, zaman itu 4 tahun pertama saya melayani Tuhan, saya selalu merasa diri saya paling benar, orang lain salah. Selalu begitu. Apa lo udah puasa punya? Ya ampun. Selesai puasa, turun gunung kan ke Jakarta. Itu satu Jakarta salah sama saya. Polisi pun salah sama saya. Saya paling benar pokoknya. Ya, self-righteous. Saya kayak gitu dulu orangnya. Tahu ayat dikit, saya pakai untuk nyerang orang, untuk hakimin orang, dan seterusnya. Ya, saudara tahu ingat baik-baik, kalau iblis nggak bisa membuat seseorang jadi jahat, iblis akan membuat seseorang jadi orang yang merasa paling benar. Sama jahatnya, sama evilnya, sama jahatnya. Dan itu semua yang dilakukan sama orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya, waktu saya dibukakan soal kabar baik, saudara tahu saya tobat setobat-tobatnya. Ya, karena 2 Korintus 3 menyatakan kan, ya, selubung perjanjian lama yang bisa buka cuman Kristus. Oke? Jadi waktu saya dibukakan ini sama Kristus, saya tobat setobat-tobatnya. Saya sekarang kalau ketemu orang, nggak pernah hakimin. Apapun salahnya, apapun kelemahannya. Saya nggak pernah keluar penghakiman lagi dari mulut saya. 2 minggu lalu, saya ada di Pulau Bali. Saya ketemu ternyata sama seseorang yang punya 2 nama. Ya, nama pria dan nama wanita. Oke, waktu dia jadi pria, dia ganteng banget. Waktu dia jadi wanita, ya ampun. Ya, cantiknya luar biasa. Kayaknya yang ikut Zoom malam hari ini lewat semua kayaknya. Cantik banget dia kalau dandan. Ya, dan dia sudah mengambil keputusan untuk operasi ganti kelamin. Tapi waktu dia dengar kabar baik, ya, selama dia hidup, dia nggak berani ke gereja karena selalu dihakimin. Yang dia dengar kabar buruk. Ya, kamu neraka loh. Saya dulu kayak gitu. Saya dulu kalau ketemu gay, lesbian, kamu neraka lantai 7 kamu di bawah. Saya gitu-gituin mereka dulu. Ya. Waktu saya ketemu dia dan dia mulai cerita segala macam dan saya kasih kabar baik. Ternyata dia langsung mau ikut ke gereja. Ya, saya sampai malu banget karena banyak orang yang nggak kenal saya, menyangkanya dia Ibu Jessie. Dipikirnya istri saya dia. Ya. Karena dia dandan waktu ke gereja. Ya, jadi perempuan. Tapi yang Tuhan kerjakan adalah begini, saudara. Setelah selesai kebaktian, keesokan harinya, dia ngajak saya makan pagi di Bali. Dan waktu dia dandan sebagai laki, akhirnya dia bilang, saya memutuskan gak jadi operasi ganti kelamin. Saya sadar saya adalah pria normal yang diciptakan oleh Tuhan Yesus. Ya, orang ini berubah dan saya dapat, dan ini udah bertahun-tahun saya ngelihat kayak gitu. Bertahun-tahun, gak cuman dia aja, banyak LGBT sebelum dia, ya ampun. Oke, berubah cuman karena dengar kabar baik. So, akhirnya saya tarik kesimpulan, kabar baik akan menuntun seseorang kepada perubahan dan pertobatan.
Ya, tapi kabar buruk akan menuntun seseorang kepada ketakutan dan kemunafikan. Orang dengar kabar buruk itu cuma jadi takut dan munafik. Dia berubah kalau ada kita doang. Ya, makanya saudara yang punya anak-anak dan punya cucu yang ikut Zoom ini, kenalin Yesus in a good way sama anak cucu kita. Kenalin Yesus, jangan takut-takutin mereka. Ya, saya dulu ditakut-takutin soalnya ke gereja. Yesus udah mau datang loh. Ya, saya ditakut-takutin dulu. Jadi ke gereja cuma karena takut. Ya, bukan karena kagum sama Tuhan. Bangkit rasa kagum kita soal Tuhan Yesus. Ya, saya percaya ikut Zoom di malam hari ini di PD Raja Wali. Kita kalau dengar ada produk yang sale di sebuah toko, sale 80%, kita akan ke sana pasti. Ya, tas sale 80%, kita akan ke sana. Air Jordan sale 80%, kita akan ke sana, ke toko sepatu. Ya, orang itu kalau dengar kabar baik, biasanya langsung berubah. Ya, berubah. Apalagi ada kabar yang menyatakan dosa saudara dan saya diampuni 100%. Seharusnya ini membuat kita berubah. Membuat kita makin aware sama kebaikan Tuhan, bukan takut yang ketakutan sama Tuhan. Ya, nanti kita akan bahas di kesempatan lain ya. Kata takut itu, takut akan Tuhan di Alkitab, itu sebenarnya kagum, yira, bahasa Ibraninya. Bukan ketakutan, bukan. Tapi kagum akan Tuhan. Ya, di era sosmed, saudara bisa lihat lah hari ini. Orang kalau kagum, biasanya jadi follower gitu kan. Ya, kagum sama seseorang, mulai di-follow gitu loh. Terus mulai ditunggu-tunggu nih. Postingannya apa nih orang? Sama saudara. Kita kalau kagum sama Yesus, kita akan jadi followernya dia. Dan kita akan nunggu-nunggu. Ya, dia mau bicara apa buat saya? Firman Tuhan buat saya apa hari ini? Kita akan nunggu-nunggu. Kalau kita kagum. Beda sama orang takut. Beda. Orang takut biasanya berubah depan pendeta doang. Depan orang tua doang. Depan oma opa doang. Mereka berubah. Tapi di balik itu, mereka nggak pernah jadi manusia baru. Mereka tetap mengenakan manusia lama. Saya senang banget Yesus dalam dia merubah seseorang. Dia nggak pernah begini kan, kamu berubah dulu, baru nanti saya kasih kabar baik. Yesus nggak pernah gitu. Yang Yesus buat adalah selalu orang tersebut dikasih kabar baik, lalu orang itu berubah sendiri. My favorite itu waktu dia lagi rekrut Petrus. Itu my favorite. Lukas 4 sama Lukas 5. Lukas 4, mertuanya Petrus itu disembuhin sama Yesus. Ya, Petrus lihat kabar baik, datang di keluarganya. Dan malam hari itu Petrus mesti melaut karena dia nelayan. Ternyata kita semua tahu ceritanya. Sepanjang malam itu dia nggak dapat kepan. Ya. Dan pagi hari waktu dia merapat, ada Yesus di situ. Dan Yesus cuma bilang gini, yuk bertolak ke perairan dalam. Saudara tahu nggak, nelayan yang jam terbangnya tinggi kayak Petrus, nggak mungkin mau melaut ke perairan dalam di pagi hari. Nggak mungkin. Nelayan biasanya ke perairan yang dalam itu dini hari sampai subuh, bukan di pagi hari. Karena di pagi hari, ombaknya bahaya, anginnya bahaya buat nelayan. Tapi karena semalam sebelumnya dia lihat kabar baik, Petrus nurut sama Yesus. Dan kita tahu the rest of the story. Ya, jalannya Petrus sampai terkoyak, perahunya hampir tenggelam. Karena tangkapan di pagi itu, unusual loh ini, tangkapan di pagi itu, banyaknya luar biasa. Sampai di Petrus, depart from me, I'm a sinful man. Pergi dari aku seorang berdosa. Yesus cuma bilang, mulai hari ini, Peter, kamu jadi penjala manusia, bukan penjala ikan. Petrus langsung ikut sama Yesus. Apa sih yang datang duluan? Kabar baik duluan atau perubahannya Petrus? Kabar baik. Bahkan sampai Petrus nyangkal Yesus, Yesus tetap memberikan kabar baik buat Petrus. Ya, makanya Petrus pergi menangis, menyesal. Habis dia nyangkal 3 kali. Saya percaya Yesus melihat Petrus waktu dengar ayam berkokok. Yesus melihat Petrus with full of love and forgiveness. Ya, Yesus nggak giniin Petrus, awas lo ya, awas nanti kalau gue bangkit, awas lo ya. Kalau Yesus gitu-gituin Petrus, Petrus nggak ada lagi di Alkitab. Petrus ikut PD Raja Wali pasti malam hari ini sama kita. Pindah ke Bandung atau Jakarta. Ya, nggak mungkin. Tapi sekali lagi, kabar baik akan merubah seseorang kepada pertobatan dan perubahan total. Sekali lagi saudara, kalau ada anggota keluarga saudara belum mau diajak ke gereja,
nggak usah ajak ke gereja. Ajak makan. Kalau dia mau ikut makan siang sama saudara, nggak perlu diinterogasi. Saya udah lewatin banyak pengalaman seperti ini. Ya, kalau dia mau ikut makan di hari Minggu siang, nggak perlu diinterogasi. Kamu tadi kok nggak ada jam 10 di gereja? Nggak usah gitu-gitu. Dia senang musik, ngomongin musik. Dia senang sepak bola, ngomongin sepak bola. Kalau hidup kadang-kadang di atas, kadang-kadang di MU. Ya, dia senang film, ngomongin film. Oke? Dia senang stand up comedy, ngomongin stand up comedian. Ya, akan relate keluarga sama kita. Beda kalau kita ayat ini bilang gini loh, kuduskanlah hari Sabat gini. Kalau kita gitu-gituin keluarga kita, mereka lama-lama nggak mau deket-deket sama kita. Deket mama papa dikotbahin melulu, nggak pernah ngomong saya apa, game apa yang saya main, saya nonton apa, nggak pernah ditanya sama mama papa. Mereka males akhirnya sama kita. Coba try to relate, berusaha untuk nyambung sama anak-anak kita. Saya percaya waktu kita jadi agent of good news, janji firman Tuhan itu akan digenapi. Satu orang selamat, seisi rumah kita, Tuhan akan selamatkan. Amin, saudara. Well, saya akan masuk di bagian terakhir. Matius 23, ayatnya yang ke-27, ini Yesus lagi marah ya sama ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mari kita bahas kemarahan Yesus sebagai penutup dari sharing saya. Matius 23 itu 27, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Yesus ini marah, tapi kata-kata yang dia pilih sangat spesifik. Oke? Dan dia mengatakan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka kayak kuburan yang dilabur putih. Saudara tahu dilabur? Dilabur tuh dicat. Dicat warna putih. Dan ternyata kuburan yang dicat putih, nah ini yang bikin banyak orang bertanya sebenarnya. Kok spesifik orang Farisi sama ahli Taurat dikatain sama Yesus, dicela sama Yesus, mereka kayak kuburan yang dicat warna putih. Nah, kuburan yang dicat warna putih dari zaman sebelum Yesus, waktu Yesus ada di planet bumi ini, ya, sampai zaman sekarang. Kuburan yang dicat putih itu namanya adalah kuburan pahlawan. Ya, di Jakarta ada di Kalibata, ya, lambang salib atau lambang masjid cat putih. Oke? Dan itu udah di mana-mana, di luar negeri pun juga sama. Kuburan pahlawan selalu dicat warna putih. Nah, pertanyaannya sekali lagi, kok Yesus spesifik banget nyela ahli Taurat sama orang Farisi kayak kuburan pahlawan? Ya. Nah, saya jadi merenungkan waktu saya dulu SMP, saya study tour ke Kalibata, makam pahlawan di Jakarta. Kita ada beberapa agenda waktu kita ngunjungin Kalibata, makam pahlawan. Yang pertama, kita disuruh nyanyi-nyanyi lagu kebangsaan. Yang kedua, kita disuruh tabur bunga. Dan yang terakhir, sebelum kita pergi, kita disuruh hormat. Hormat sama makam pahlawan. Pertanyaannya adalah, apa yang kita hormati di makam pahlawan? Jawabannya adalah yang kita hormati adalah jasa itu pahlawan di masa lalu. Kalau kita tanya sama itu pahlawan, ya, Pak Diponegoro bisa nggak bangunin saya underpass di depan rumah saya? Macet banget rumah saya gitu. Nggak mungkin jawab itu. Kalaupun dia jawab, yang nanya kabur pasti. Karena udah mati. Ya. Nah pertanyaannya sekali lagi, kok Yesus menyamakan orang-orang Farisi kayak makam pahlawan? Nah ternyata jawabannya begini. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat selalu menolak renewing, pembaharuan yang Yesus bawa. Mereka selalu menolak. Dengan alasan masa lalu. Contoh, Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. Mereka marah loh. Hari ini kita dengar orang sembuh, seneng kan? Mau diundang, mau denger dong kesaksiannya gitu. Mereka nggak suka. Dan mereka kalau marah selalu template. Kalimatnya sama. Nenek moyang kami dulu bilang nggak boleh. Nggak boleh gini-gini. Contoh kedua, muridnya Yesus makan nggak cuci tangan.
Ahli Taurat marah sama orang Farisi. Dan marahnya selalu sama kalimatnya. Nenek moyang kami dulu bilang nggak boleh begini. Ternyata Yesus marah di ayat 27 ini. Yesus punya arti yang dalam sekali. Ternyata kemarahan Yesus ditujukan kepada the glory of yesterdays. Kemuliaan masa lalu. Dan banyak orang sampai hari ini senang dengan kemuliaan masa lalu. Sampai nggak mau berubah. Nggak mau di-renewing sama Tuhan Yesus. Nggak mau mengalami pembaharuan. Tolong ingat saudara-saudara, yang namanya masa lalu, dia mau buruk, dia mau berhasil, tetap namanya masa lalu. Jangan diulang. Kalau cara-cara yang berhasil masih relevan, diulang nggak apa-apa. Tapi kalau udah nggak relevan, ya inovasi dong, renewing. Ya, cari cara yang baru. Dan itu semua datangnya dari Tuhan. Cari cara yang baru. 30 tahun lalu, Jepang merajai dunia elektronik. Saya percaya semua saudara, ya dari muka-muka saudara, saya tahu saudara tahu Sony, Toshiba, Panasonic, apalagi Sharp, semua nih brand-brand raksasanya Jepang. Dan saudara mesti tahu di Jepang itu ada adat. Top manajemen harus orang tua, nggak bisa anak muda. Ya, itu adatnya orang Jepang. Nah, setiap tahun, setiap yearly meeting, ya ini top manajemen, mereka selalu party, mereka nggak mikirin inovasi, mereka nggak mikirin ide baru, karena mereka merasa kita udah raksasa. Ya, mereka nggak mikirin inovasi baru sama sekali. Mereka cuma party, mabok, nih orang-orang tua ini di Jepang. Mereka nggak sadar, negara tetangga mereka yang namanya Korea Selatan mulai brainstorming anak-anak mudanya. Satu hari tiba-tiba lahirlah satu teknologi namanya Android. Ya, coba pertanyaan sederhana. Saudara kalau ke mall sekarang lebih sering lihat tulisan Sony atau Samsung? Samsung jawabannya. Android jadi saingannya Apple hari ini. Brand-brand raksasa Jepang 30 tahun lalu memudar semuanya. Sony, Toshiba hampir nggak kedengeran. Ya, bahkan saya cek mereka hampir bangkrut, hampir, tapi nggak bangkrut. Hampir bangkrut. Ya, mereka kecolongan lagi. Ya, mereka pikir mereka berjaya di dunia otomotif. Toyota, ya, segala macam Jepang, Honda. Tiba-tiba China barusan inovasi dengan mobil listrik. Mulai gigit jari lagi orang Jepang. Ya, karena apa? Top manajemen mereka selalu harus orang tua. Saudara yang datang malam hari ini, kalau kita punya anak cucu dan mereka punya ide, apapun ide mereka, jangan pernah mengecilkan mereka. Oh, Dedi dulu kayak gini. Dedi dulu nggak kayak kamu gitu. Jangan suka gitu-gituin mereka. Jangan suka mengecilkan mereka. Ya, saya percaya ide yang Tuhan kasih dalam hati mereka, kalau dikembangkan, itu bisa jadi kesuksesan yang luar biasa. Jadi jangan pernah menyamakan caranya kita sama caranya mereka. Jangan memaksakan caranya kita kepada mereka. Oke? Kita harus bisa renewing, menerima ada hal yang baru. Mesti bisa. Mesti bisa berinovasi. Mesti bisa. Ya, hati yang sakit jangan sakit terus, inovasi dong. Jadi hati yang sehat, hati yang pulih, ya, karakter yang buruk jangan di situ terus, inovasi dong. Ya, karena sekali lagi kita punya alat bantunya, namanya Tuhan Yesus. Dia selalu bersedia memperbaharui saudara dan saya terus-menerus. Jangan sampai kita cuma membanggakan masa lalu, ya. Dulu gini, dulu suami saya nyakitin saya, dulu. Pernah lihat kan orang kayak gitu? Atau sukses. Dulu saya sukses, dulu saya begini, dulu begini. Ya itu dulu. That was the glory of yesterday. Tapi esok hari dan masa depan punya kemuliaan yang berbeda. Dan bersama dengan Tuhan kita akan lihat ini semua. Amin, saudara-saudara. Tuhan berkati kita semua. Ya, orang-orang yang selalu mau diperbaharui sama Tuhan akan melihat hal-hal yang baru. Ya, dan kita akan menuju kepada masa depan yang penuh dengan kemenangan bersama Yesus. God bless us all. Ya, Tuhan selalu memberkati PD Raja Wali. Kita akan angkat satu pujian. Saya minta tolong tim Praise and Worship, lalu kita masuk ke dalam perjamuan kudus.
Mari kita bersama-sama angkat pujian ini. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Mari lebih lagi katakan betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Mari sekali lagi nyatakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sekali lagi nyatakan, oh, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Malam hari ini Tuhan, di tangan kami ada tubuh dan darah-Mu yang dihancurkan dan yang ditumpahkan buat kami semua. Tuhan, kami melakukan ini bukan karena upacara biasa, bukan karena liturgi biasa, tapi kami melakukan ini Tuhan, in remembrance of You. Kami mengingat karya salib-Mu yang dahsyat. Kami mengingat Tuhan, pengorbanan-Mu buat kami semua. Tuhan, terima kasih karena tubuh-Mu yang dihancurkan, kami mengalami keutuhan hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau dibuat miskin supaya kami menjadi kaya Tuhan. Amin. Terima kasih Engkau disiksa supaya kami mengalami pemulihan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu yang dihancurkan buat kami Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan, waktu kami memakannya Tuhan, waktu kami menelan ini Tuhan, kami sedang menelan pemulihan, kami sedang menelan kesembuhan, kami sedang menelan mujizat yang datangnya daripada Tuhan, kami sedang menelan sukacita, damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan makan ini Tuhan, bersama-sama Tuhan di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tangan kami Tuhan ada juga cawan
Tuhan yang menandakan darah-Mu yang dicurahkan buat kami, darah yang menandakan perjanjian baru, darah yang mengampuni kami, darah yang menyucikan kami dari semua pelanggaran dan dosa kami, Tuhan. Darah yang menjaga kami, darah yang melindungi keluarga kami, darah yang melindungi usaha kami, darah yang melindungi keluarga kami dari semua niat jahat, dari orang-orang yang berniat jahat kepada kami. Engkau melindungi kami, Tuhan, dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Lindungi anak-anak kami juga, Tuhan, dengan kuasa darah Yesus. Setiap hari, dimanapun, kapanpun mereka berada, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu, Tuhan, yang ditumpahkan buat kami. Darah yang menandakan perjanjian baru. Kami akan minum ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat suara-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu mungkin stop berbicara, tapi hamba-Mu sangat yakin Roh Kudus adalah guru agung setiap kami. Engkau nggak akan stop berbicara, Engkau akan terus berbicara buat kami. Engkau akan terus mengajar kami, Tuhan, sampai kepada segala kebenaran-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Berkati PD Raja Wali, berkati anak-anak-Mu yang sudah ikut Zoom pada malam hari ini. Berkati mereka dengan sukacita, damai sejahtera, dan kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan Yesus yang memelihara kami. Walaupun Tuhan situasi dunia, Tuhan mengatakan ini, itu, dan lain sebagainya. Semua berita Tuhan yang kami lihat, kami baca semuanya negatif. Tapi kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang memelihara kami. Allah yang menyertai kami. Allah yang memberikan kami kekuatan Tuhan untuk bisa melewati ini semua, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat your goodness, buat kebaikan Tuhan, buat kesetiaan Tuhan buat kami semua, Tuhan. Buat penyertaan Tuhan buat kami. Kami sangat mengucap syukur kami punya Allah yang hidup, Allah yang sayang sama kami, Allah yang menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi berkati PD Raja Wali, berkati para leaders di persekutuan doa ini, Tuhan berkati mereka dengan marifat, dengan pewahyuan, dengan kreativitas daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat PD Raja Wali banyak orang akan mendengar kabar baik, banyak orang akan dirubahkan, banyak orang akan mulai berubah sampai kepada serupa dan segambar dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih buat PD Raja Wali. Berkati sama mereka, Tuhan. Channel mereka Engkau berkati. Dimanapun, Tuhan, mereka melayani. Ada impact, ada dampak yang terjadi, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Malam hari ini, Tuhan, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk mengangkat tangan dan angkat hati kita bersama-sama. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan kalau kami baik-baik mendengar suara Engkau dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya hidup yang penuh dengan kelimpahan akan datang dalam kehidupan kami. Kami akan terus naik dan bukan turun. Kami akan jadi kepala dan bukan ekor. Kami akan berikan pinjaman, bukan minta-minta pinjaman. Dan kami sangat percaya Tuhan kalau ada satu anggota keluarga kami yang sudah diselamatkan, maka seisi rumah kami Tuhan akan selamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, dengan iman kami menerima berkat daripada Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penyertaan Saudara daripada Roh Kudus, mulai daripada hari ini sampai Kau datang kedua kali menjemput kami semua. Kami terima ini semua Tuhan dengan iman, hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. 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 Terima kasih Terima banyak kasih untuk Pak pelayanannya. Yesinanta untuk firman-Nya luar biasa. Puji Tuhan, Pak. Juga terima